Halo Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera, Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kembali tentang bagaimana kita menyederhanakan kehidupan kita, itu malah bisa membuat kita terlepas dari rasa cemas. Nah, saya mau mencontohkan sedikit ya dalam kehidupan saya, mengapa saya itu tidak punya rumah sakit lain selain rumah sakit Omni ini ya. Artinya tempat saya praktek, jadi saya tidak berpraktek di banyak tempat. Waktu awal pertama praktek sih dulu 12 tahun lebih yang lalu, saya praktek di 3 tempat ya. Kemudian 8 tahun yang lalu, sejak 2013 saya memutuskan Maret itu tidak lagi praktek di banyak tempat ya, cukup satu di rumah sakit Omni saja. Kenapa? Karena tentunya supaya lebih sederhana lah ya, lebih fokus, kemudian juga tidak terlalu banyak repot. Karena kalau misalnya apalagi sampai satu hari 2-3 rumah sakit, ini yang satu nelfon, wah dok ini pasiennya udah nunggu nih di sini, harus naik mobil lagi, jalan lagi ke sana gitu, dan itu tentunya akan banyak menyita waktu ya, dan tidak menyederhanakan kehidupan saya. Saya juga masih mengajar, walaupun mengajarnya lebih ke koas ya. Jadi memang apalagi di masa pandemi ini benar-benar berhenti semuanya. Jadi cuman hanya membimbing skripsi beberapa kali. Itu tidak terlalu banyak beban lah ya. Sehingga saya rasa fokus utama saya lebih kepada bagaimana saya membantu diri saya di praktek sehari-hari. Nah, di praktek sehari-hari juga dibatasi pasiennya supaya tidak terlalu banyak hal-hal yang membuat perasaan itu menjadi terbebani, ataupun misalnya banyak pikiran atau hal-hal yang harus diurus. Sebenarnya hal ini sederhana ya. Jadi bagaimana kita bisa mengelola pikiran kita ini agar kemampuan cara berpikir kita itu akhirnya tidak terlalu banyak distraksi atau terlalu banyak gangguan lah istilahnya kalau dibilang ya. Mengapa demikian? Karena kita seringkali menyalahkan. Aduh, saya punya handphone sih, saya punya ini sih, saya punya itu sih. Padahal sebenarnya yang bikin kita ribet atau pikiran kita jadi kemana-mana adalah sebenarnya cara pikir kita sendiri. Kita punya HP, kalau kita bisa membantu diri kita untuk, nih HP ini cuma dipegang di saat ini, oh ini buat membantu pekerjaan, tidak terlalu banyak pikiran terhadap HP atau WA grup dan segala macamnya itu dimatiin gitu ya. Announcement-nya atau notification-nya. Ya udah, kita nggak akan merasa terlalu terganggu sebenarnya. Dan itu kita yang bisa lakukan. Toh dulu kita juga nggak punya WA, nggak punya kemudahan-kemudahan sekarang itu, hidup kita baik-baik saja gitu. Jadi itu yang paling penting harus diperhatikan, bagaimana kita berlaku dalam konteks seperti ini. Nah, cara kita ini sebenarnya berlaku untuk keseharian kita. Ya, cara kita ini harus berlaku untuk keseharian kita. Karena kalau enggak, nantinya itu akan susah buat kita mengatasinya. Kalau udah keribetan, itu bingung mana yang mau diatur duluan gitu. Jadi perlu pelan-pelan, satu persatu dari sekarang. Oke, saya mau gini dulu kerjainnya, terus saya mau nanti kerjanya seperti ini lagi. Nah, pelan-pelan nanti akan bisa ngebantu. Awalnya seperti ini, nanti kedepannya akan jauh lebih tertata. Kalau kita bisa begitu, maka kemungkinan otak kita itu tidak akan terlalu banyak berpikir. Karena gini, sebenarnya orang yang multitasking itu belum tentu loh lebih baik daripada orang yang unitasking atau cuma satu melakukan hal-hal ini. Jadi kalau dibilang multitasking itu tanda bisa bikin cemas, itu banyak sebabnya juga. Makanya perlu berpikir yang lebih sederhana. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Cukup singkat saja, hanya untuk mengingatkan Bapak Ibu. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.